Pak, kalau untuk keluarga dari yang meninggal, pada hari ini terdapat satu pasien kasus konfirmasi COVID-19 yang dirawat di Rumah Sakit Dr. Sudarso yang tadi pagi meninggal dunia. Kalau kita lihat riwayat almarhum ini sekitar tanggal 8 Agustus ada acara resepsi pernikahan ya, di mana datang juga keluarga dari Jakarta ya. Nah, kemudian almarhum sempat melaksanakan beberapa acara di Singkawang maupun di Pontianak, acara keluarga ya, di mana di situ juga ada keluarga-keluarga dari Jakarta ya. Nah, pada tanggal 21 Agustus almarhum ini merasa demam, kemudian dirawat di Rumah Sakit Mitra Medika. Kemudian tanggal 23 pulang ya. Nah, tetapi pada tanggal 23 malam almarhum merasa sesak napas. Kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Dr. Sudarso 23 malam ya. Dirawat di Rumah Sakit Dr. Sudarso dan memang terkonfirmasi kasus konfirmasi COVID-19. Dirawat di Rumah Sakit Sudarso, kemudian memberat dan pada hari ini tanggal 29 pukul 10.34 menit tadi almarhum meninggal dunia. Proses pemulasaran jenazah dan penguburan akan dilaksanakan secara prosedur COVID-19. Dengan demikian, di Kalimantan Barat mendapat satu tambahan kasus COVID-19 yang meninggal. Jadi kasus meninggal di Kalimantan Barat sampai saat ini ada 5 orang. Almarhum ini berusia 52 tahun. Dan almarhum ini memang mempunyai komorbid atau penyakit-penyakit penyerta, yaitu diabetes mellitus atau penyakit kencing manis, penyakit hipertensi, darah tinggi, dan memang ada jantung ya, penyakit jantung. Warga Pontianak? Pontianak Pak. Ya. Warga Pontianak Pak. Ini warga Pontianak ya. Pak, nanti gimana? Sebelumnya kita sudah melakukan tracing ya. Sebelumnya kita sudah melakukan tracing dan testing terhadap keluarga dari almarhum ini ya. Hasilnya Pak? Almarhum ini bekerja di Masih aktif Pak ya? Hah? Masih aktif berarti. Cuma 2. Almarhum ini kepala cabang di Pasar Flamboyan. Kita tidak lihat ya. Kita tidak lihat bagaimana mereka melakukan acara ya. Jadi saya tidak bisa ngomong ya. Acara-acara keluarga ya, di mana keluarga dari Jakarta juga datang ya. Nah, makanya saya mengingatkan tadi, kita ini harus selalu berhati-hati terhadap pendatang atau pelaku perjalanan dari Jakarta, dari luar Kalbar ya. Memang rapid test mereka negatif ya kan? Pas mau berangkat. Ya sudah pasti, kalau enggak kan mereka tidak boleh berangkat kan. Nah, tetapi ternyata sudah beberapa kasus kita PCR-nya justru positif kan. Dan ini terakhir yang juga lolos berarti adalah yang 2 orang dari Jember. 2 warga Jember, 2 lagi itu warga di Badau. Warga di Badau yang keluarga dia Pak ya? Keluarganya dia. Ya. 29 Agustus tahun 2020, berdasarkan pemeriksaan laboratorium Untan pada tanggal 28 Agustus 2020, di Kalimantan Barat terdapat 16 orang tambahan kasus konfirmasi COVID-19
Nah, 16 orang ini di Pontianak 10 orang, di Ketapang 2 orang, di Kapuas Hulu 4 orang. Ya. Nah, untuk di Ketapang ini 1 anggota DPRD Ketapang dan 1 lagi adalah staf sekretariat dewan di DPRD Ketapang. Untuk di Kapuas Hulu ini ada 4 orang. 2 diantaranya itu adalah pelaku perjalanan dari Jember ya. Jadi 2 orang ini dari Jember lalu ke Surabaya, Surabaya terbang ke Pontianak, dari Surabaya ke Jakarta, dari Jakarta Pontianak, Pontianak ke Putus Ibau. Dia menggunakan pesawat. Nah, 2 orang ini menghadiri acara pernikahan kerabatnya di Kecamatan Badau, Kabupaten Kapuas Hulu. Ya. Nah, pada saat itu setelah acara itu mereka demam. Ya. Nah, lalu diswab oleh tim di Kapuas Hulu, termasuk dengan keluarganya ya. Ada beberapa keluarga yang tempat mereka melaksanakan resepsi ini. Jadi ada 2 orang keluarga di Badau. Jadi 2 orang pelaku perjalanan dari Jember dan 2 orang adalah Ahlul Bait ya, yang punya hajat. Nah, saya ingin mengingatkan kepada warga di Kalbar bahwa kita harus berhati-hati dengan pelaku perjalanan dari luar Kalimantan Barat, baik dari Surabaya, Jawa Timur ya, maupun dari Jakarta ya. Nah, karena walaupun ada prosedur rapid test, ternyata sampai di Kalbar ini mereka kalau kita periksa swab PCR-nya positif, dan mereka ini viral load-nya itu tinggi. Jadi jumlah virus yang mereka bawa di tubuh mereka itu sangat tinggi. Beda dengan di Kalimantan Barat ya, kasus-kasus Kalimantan Barat, dan ini mereka menjadi super spreader. Artinya mereka dengan mudah, dengan cepat bisa menyebarkan virus yang dia bawa ke orang lain yang di dekatnya, apabila kita tidak melaksanakan protokol-protokol kesehatan ya. Nah, ini baik dari Jakarta maupun dari Surabaya atau dari daerah luar Kalbar. Saya ingin mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap kerabat, tamu, atau orang yang baru pulang dari luar Kalbar ya. Karena ini berisiko terhadap penyebaran penyakit COVID-19 seperti yang terjadi yang sudah beberapa kali kita temui ya. Ada beberapa pelaku perjalanan yang positif, dan ini di Badau dia sudah menyebarkan ke keluarganya di Badau.